Spider-Man Brand New Day akhirnya sudah mengeluarkan trailer keduanya dengan sempurna setelah dari pihak Marvel dan juga Sony mengadakan fan screening ke berbagai macam negara untuk promosi penjualan tiket pertamanya. Dan setelah kita menonton trailer keduanya, ada beberapa details yang bisa kita bahas, terutama soal Hulk versi abu-abu dan juga keterlibatan Jean Grey yang akan menjadi pemicu terjadinya kehancuran multiverse yang akan berlanjut sampai kepada filmnya Avengers Secret Wars. Seperti apa ya? So Mario Booster, let's break down this video. One we can't even see. And what do you think they're looking for? Okay? You get rid of that monster inside you? But he might. If you're gonna do something, you better do it now. Oke, kalau kita bandingkan kepada trailer pertamanya, itu hanya berfokus kepada kondisi psikologi Peter Parker yang sudah berjuang selama 4 tahun sebagai Spider-Man sendirian semenjak kejadian di filmnya Spider-Man No Way Home, yang dimana semua orang untuk melupakan dirinya akibat sebuah insiden multiverse yang diakibatkan oleh mantra Doctor Strange yang rusak karena ulahnya sendiri. Jadi ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai Spider-Man sesuai pesan terakhirnya dari Aunt May yang tewas akibat dibunuh oleh varian Green Goblin di No Way Home kemarin. And with great power, there must also come great responsibility. Dan sekarang pada trailer keduanya, ini akan berfokus kepada para tokoh sampingan seperti Hulk, Jean Grey, dan juga Punisher, yang ternyata mereka bukan cuma sebagai cameo saja, tetapi peran mereka sangatlah penting sekali untuk keberlanjutan proyek MCU yang satu ini. Dan ini sekaligus memberikan sebuah tanda kalau Marvel Studios akhirnya kembali kepada akarnya, yaitu kualitas bukan kuantitas. Dan ini diperlihatkan semenjak tahun 2025 kemarin, yang dimana Marvel akhirnya menghadirkan banyak proyek-proyek bagus. Contoh seperti serialnya Daredevil Born Again, filmnya Thunderbolts, dan juga The Fantastic Four First Steps, yang berhasil memberikan kepuasan bagi para fans lamanya hingga sekarang. Oke, langsung aja ya kita bedah trailer kedua Spider-Man Brand New Day. Wuih! What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I am totally out of control. Adegan awal memperlihatkan Spider-Man yang bertarung mati-matian melawan Scorpion alias Meg Gargan yang diperankan oleh Michael Mando. Nah, sebenarnya Michael Mando ini dipersiapkan semenjak filmnya Spider-Man Homecoming tahun 2017 sebagai bos gangster di kota New York, yang dimana akhirnya dia masuk penjara karena ulah Spider-Man jauh sebelum dia bergabung kepada Tony Stark dan juga tim Avengers. Dan armor yang digunakan oleh Scorpion ini sangatlah canggih dan terlihat sangatlah mahal. Nah, pertanyaannya, dari manakah Meg Gargan ini mendapatkan armor ini? Nah, kita menemukan ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Scorpion ini dibebaskan oleh bos mafia yang bernama Tombstone alias Lonnie Lincoln, yang merupakan bos mafia terbesar yang menggantikan Wilson Fisk alias Kingpin setelah kejadian di serialnya Daredevil Born Again season kedua kemarin, dengan tujuan untuk mengalahkan Spider-Man sebagai ancaman utamanya. Jadi intinya adalah sepertinya Tombstone ini akan menyewa semua para musuh-musuh Spider-Man di MCU ini untuk menghabisinya sebagai ancaman utamanya. Karena memang di versi komik, Tombstone adalah tipe musuh Spider-Man yang suka bergerak di balik layar dan menjadi otak manipulatif yang sangat jitu dalam kisah komik Spider-Man. Tetapi ketika Spider-Man akhirnya bertarung dengan Scorpion di sana, sambil ada sebuah bentuk voice over Peter Parker yang mengatakan, "Apa yang terjadi kepadaku?" sambil Peter Parker mengeluarkan kekuatan mata hitamnya. Nah, mata hitam ini membuat Spider-Man yang tadinya bergerak biasa aja sekarang menjadi lebih brutal dan tidak kenal ampun. Bahkan kekuatannya meningkat 2 kali lipat sebagai seorang superhero. Nah, ini dikarenakan sebuah bentuk efek samping dari hasil mutasi genetik laba-labanya setelah dia akhirnya terbangun dari sebuah bentuk kepompong jadi laba-laba yang udah kita lihat di trailer pertamanya kemarin.
Nah, banyak fans yang mengharapkan kalau ini adalah sebuah hasil mutasi dari Man Spider. Karena ini adalah mutasi Spider-Man sebagai monster laba-laba mutant yang sangat mengerikan dan juga begitu disturbing. Tapi juga ada banyak fans yang mengharapkan kalau ini sebuah bentuk evolusi dari simbiot Venom yang bersatu kepada tubuhnya Peter Parker sebagai Spider-Man. Yang dimana hal ini udah pernah kita lihat semenjak di endingnya Spider-Man No Way Home, yang tiba-tiba ada Venom versi Eddie Brock yang masuk ke MCU karena mantra Doctor Strange yang rusak dan juga tidak stabil. We are drunk. What is happening? No, we just got here. No, not again. The bill? No tips? Nothing. Tapi kalau buat gue pribadi ya, gue lebih mengharapkan kalau ini adalah si Man Spider sih ya. Karena bentuknya sudah ada dari evolusi Spider-Man di kepompong laba-laba itu, persis dengan versi komik dan juga animasi era tahun 90-an dulu. Dan akhirnya dengan mutasi genetik itu ya, Spider-Man udah pakai jaring organiknya, tidak pakai web shooter lagi. Apalagi web shooter versinya Brand New Day ini terlihat begitu besar dan gak secanggih seperti versinya Tony Stark dulu di filmnya Civil War dan juga Homecoming kemarin. Apalagi Peter Parker ini udah gak kaget kepada mutasinya ini, mengingat dia udah pernah ketemu dengan varian tuanya di filmnya Spider-Man No Way Home kemarin, yaitu adalah versinya Tobey Maguire. You can't do that, huh? No? How on earth does Oke, kita comeback ya. Ketika Spider-Man akhirnya menghadapi Scorpion di sana, dia menabrak sebuah tanda Gens Pizza, yang dimana ini sepertinya akan mengkonfirmasi rumor yang mengatakan kalau Peter Parker versi Tom Holland ini akan bekerja sampingan sebagai pengantar pizza di Spider-Man Brand New Day ini. Nah, jika ini benar, maka ini akan menghormati source aslinya di film Spider-Man kedua kerapan Sam Raimi ketika Peter Parker bekerja sampingan sebagai pengantar pizza di Joe's Pizza. Lalu tibalah di adegan pembukaan ketika Ned Leeds akhirnya upload konten di Reels Instagram di akun pribadinya bersama MJ. Ia mengatakan kalau dia udah dalam tahap semester akhir di MIT alias tahap tugas akhir alias skripsi. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa udah 4 tahun semenjak kejadiannya di filmnya Spider-Man No Way Home. Apalagi memang dalam dunia perkuliahan normalnya adalah 4 tahun dalam belajar untuk menambah ilmu sebagai mahasiswa. Tapi di situ ada MJ yang mengatakan kalau siapa yang menontonnya. Nah, ini seolah-olah memberikan pesan kepada Peter bahwa dia sangat merindukan teman-temannya dulu yang pernah bersamanya. Dan memang selama 4 tahun ini Peter selalu mengawasi mereka berdua agar mereka bisa aman dari ancaman berbahaya sebagai Spider-Man. Lalu ketika Spider-Man memasang web shooter di kedua pergelangan tangannya, ternyata tembakannya tidak stabil. Nah, itu dikarenakan ada sebuah tulangan jaring organik yang tumbuh asli dari urat nadinya langsung. Yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Peter Parker versi Tobey Maguire saat dia menembakkan jaringnya pertama kali di film Spider-Man pertama. Kemudian ada sebuah adegan ketika Peter Parker ini yang menuju ke kampusnya untuk bertemu dengan Dr. Bruce Banner untuk bertanya bagaimana caranya menekan mutasi DNA dalam tubuhnya. Karena hanya Bruce saja yang menguasai bidang DNA, darah, dan bahkan impulsif gamma. Apalagi Spider-Man pernah berkolaborasi dengan Hulk di filmnya Avengers Endgame kemarin saat mereka bertarung bersama melawan Thanos di sana. Kemudian Bruce Banner menunjukkan alat inhibitornya yang desainnya udah sangat canggih dan gak sepolos seperti versinya film Shang-Chi dan juga serialnya She-Hulk yang bentuknya masih prototipe banget ya, yang dimana alat ini berfungsi untuk menekan mutasi DNA-nya dia sebagai Hulk. Dan juga Bruce Banner mengatakan kalau alat itu sampai hilang di lengannya Bruce, maka wujud dia sebagai Hulk akan keluar. Tapi masalahnya kita tahu ya bahwa di filmnya Avengers Endgame, Bruce Banner berhasil menggabungkan Hulk dan juga Bruce Banner jadi satu tubuh. Nah, pertanyaannya, kenapa yang muncul di film ini adalah Savage Hulk? Karena ada sebuah adegan ketika Spider-Man mengunjungi Bruce Banner di kantor pribadinya, dia menemukan kalau alat itu akhirnya udah lepas dari pergelangan tangannya. Dan akhirnya dia bisa melihat kalau Bruce Banner ini berubah total sebagai Hulk yang pemarah lagi.
bukan Profesor Hulk yang kita lihat di filmnya Avengers Endgame kemarin. Lah kok bisa? Nah ini pasti ada pemicunya pak. Apalagi Hulk versi pemarah ini akan muncul ketika Bruce Banner dipancing emosinya seperti yang pernah dilakukan kepada filmnya Avengers tahun 2012 lalu, kalau kemarahan adalah kunci utamanya. I'm always angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. And Hulk. Smash. Nah, banyak fans yang menteorikan kalau kemarahan Hulk ini akibat sebuah manipulasi pikiran dari sosok Jean Grey yang diperankan oleh Sadie Sink. Apalagi memang Jean Grey ini terkenal sebagai mutant level Omega yang bisa memanipulasi pikiran lawannya tanpa ampun. Dan itu udah pernah kejadian kepada filmnya X-Men trilogi awal dan juga animasinya X-Men era tahun 90-an dulu. Dan perlu diingat ya kalau si Jean Grey ini punya emosi yang gak stabil sebagai mutant karena dia udah beberapa kali tubuhnya diambil alih oleh Dark Phoenix yang menyebabkan kerusakan yang sangat parah di versi komik dan juga versi animasinya. Apalagi kondisinya di filmnya Spider-Man Brand New Day ini dia udah menjadi tanah di audisi atas nama pemerintah Amerika Serikat karena dia dianggap sebagai manusia super dari dimensi lain. Jika emang benar kalau ini adalah Jean Grey dari sebuah universe alternatif, mungkin saja dia udah kejebak di Earth 616 semenjak Doctor Strange ini merapalkan mantranya di ending No Way Home tersebut. Karena kita tahu ya bahwa mantra si Doctor Strange ini ya itu nggak stabil dan sering memberikan anomali baru kepada multiverse Marvel. Dan itu udah pernah kejadian kepada Vulture yang tiba-tiba tembus kepada Sony Spider-Man Universe. Dan ini sepertinya akan menjadi sebuah tease ke depan bahwa Marvel Studios sedang merancangkan sebuah saga baru yaitu MCU Mutant Saga yang sekarang penggarapannya dikerjakan oleh Jack Schreier yang merupakan mantan sutradara dari filmnya Thunderbolts yang akan memegang sebuah proyek film X-Men versi MCU ke depannya. Jadi memang filmnya Spider-Man Brand New Day ini punya banyak titik fokus sekaligus memberikan tease kepada para penonton tentang keberadaan mutant di masa depan MCU mendatang. So could you get rid of the bad aspects but keep the good? You're not one of my students, are you? Dan ketika Bruce Banner akhirnya berdiskusi bersama dengan Peter Parker di situ Bruce Banner curiga kalau Peter ini bukan mahasiswa MIT sana. Yang dimana kalau kita cocokkan kepada versinya ending Spider-Man No Way Home, Peter ini harus ambil tes GED yang merupakan tes sertifikasi di Amerika Serikat yang hasilnya setara dengan ijazah kelulusan SMA. Nah kalau di Indo itu istilahnya seperti kayak pakai C lah ya. Mengingat di Earth 616 karena mantra Doctor Strange, semua orang udah melupakan keberadaan Peter Parker di sana demi keselamatan mereka akibat kejadian di No Way Home yang sangat teledor itu ya. Dan akhirnya sudah dikonfirmasi di trailer ini ya bahwa Peter Parker tidak masuk ke MIT. Jadi dia memutuskan untuk kuliah di ESU alias Empire State University, yang dimana jaket kampusnya telah dia pakai saat pertemuan dia dengan Bruce Banner di kampus MIT. Dalam versi komiknya, ketika Peter Parker ini kuliah di ESU, dia akhirnya berhasil lulus, tapi dengan jangka waktu yang sangat panjang karena waktunya kebanyakan membolos demi aksinya dia sebagai Spider-Man. Tapi pada akhirnya dia lulus dan mendapatkan gelar sarjana sains di bidang biofisika. Sampai pada akhirnya Bruce Banner berubah total sebagai Savage Hulk, tapi warnanya masih hijau, bukan abu-abu seperti pada marketing filmnya Spider-Man Brand New Day kemarin ya. Nah hal ini sengaja dilakukan oleh pihak Marvel Studios karena mereka ingin menjaga kejutan dari filmnya Spider-Man Brand New Day untuk para fansnya. Makanya warnanya masih hijau pekat, sama seperti versinya Avengers pertama dan juga Avengers Age of Ultron dulu. Lalu Hulk melakukan thunderclap alias tepukan angin yang sangat besar ketika dia menghadapi Spider-Man, yang dimana adegannya persis kepada filmnya The Incredible Hulk ketika dia melawan Abomination di Harlem, dan juga di serialnya She-Hulk saat dia melatih Jennifer Walters sepupunya untuk menjadi superhero seperti dirinya. Lalu ada adegan ketika Spider-Man telah berayun di tengah kota New York yang dimana dia menabrak banyak sekali burung merpati dan dia tampak di luar kendali,
yang dimana adegannya membuat kita callback kepada Spider-Man versi Tobey yang kehilangan kekuatannya di tengah-tengah film Spider-Man kedua garapan Sam Raimi itu. Dan ketika Spider-Man hilang kendali, dia tiba-tiba menabrak dan terjatuh ke sebuah area pernikahan. Dan kayaknya J. Jonah Jameson yang merupakan pemilik perusahaan Daily Bugle akan meliput tentang hal ini. Apalagi dia adalah orang yang benci Spider-Man sejak awal, persis dengan versinya Sam Raimi dulu dengan aktor yang sama. Lalu ada sebuah adegan dari kepala di audisi yang bernama William Bill Metzger yang diperankan oleh Tremel Tillman ketika dia berbicara kepada Spider-Man kalau ada ancaman serius yang mereka hadapi sekarang. Kita tahu ya bahwa di audisi ini alias Department of Damage Control ini merupakan agensi persatuan yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menangkap setiap para pahlawan super untuk mereka jadikan sebagai aset mereka, yang dimana mereka udah pernah muncul sejak filmnya Spider-Man Homecoming, Spider-Man No Way Home, Miss Marvel, dan juga serialnya Wonder Man kemarin. Nah, dengan mereka menangkap Jean Grey selama 4 tahun di Earth 616 ini, ada kemungkinan besar kalau Jean Grey itu melakukan itu semua bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan di audisi yang melakukan manipulasi terhadap kekuatan pikirannya, agar supaya menciptakan propaganda kepada masyarakat dunia bahwa manusia super adalah ancaman serius bagi mereka. Memang di audisi ini udah merencanakan semua ini semenjak serialnya Wonder Man, ketika agen P. Cleary punya sebuah ide untuk menjadikan semua para human super ini sebagai aset keuntungan mereka. Apalagi mereka juga tahu ya bahwa di penjara mereka akhirnya dibobol keras oleh Wonder Man demi menyelamatkan Trevor Slattery alias The Mandarin palsu yang menjadi rekan dekatnya selama ini di MCU. Jadi kayaknya gue curiga ya bahwa di audisi adalah dalang di balik ini semua untuk menjatuhkan semua posisi para manusia super. You're the only one who's immune to it. Oh, see, you stumbled across my board. I'm not one of those weirdos. You okay? You get rid of that monster inside you? You're not gonna get away with it. Kemudian ada sebuah adegan letakkan di Roosevelt Island dengan gelombang yang sangat dahsyat, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Spider-Man versi Tobey Maguire yang pernah bertarung melawan Green Goblin di lokasi yang sama. Dan juga ini merupakan tempat dari penjara Rikers alias Rikers Prison, sebuah penjara ketika Spider-Man akhirnya akan bertarung dengan para anggota Ninja The Hand seperti pada trailer sebelumnya. Lalu ketika Spider-Man telah sampai di arena pernikahan tadi, dia mendapati bahwa kekuatan Jean Grey versi Sing ini telah memanipulasi beberapa orang di sana sampai kepada supir helikopter di atas dengan tulisan Just Marry John and Lucy, yang dimana kata John ini sepertinya adalah Kapten John Jameson yang merupakan putra dari J. Jonah Jameson sebagai astronot yang pernah menikah dengan Mary Jane Watson di Spider-Man kedua garapan Sam Raimi dulu. Nah, di versi komik, John ini merupakan astronot sampai akhirnya dia menemukan sebuah artefak kuno di bulan dan mengubahnya menjadi Man-Wolf di komik The Amazing Spider-Man isu nomor 1. Tapi, kekuatan Jean Grey yang melompati pikiran satu orang dengan orang lain, hal ini membuat kita callback kepada mutant yang bernama Shadow King yang merupakan musuh X-Men yang pernah tampil di serial Legion tahun 2011. Lalu ketika Spider-Man dari visor matanya, sepertinya akan ada upgrade teknologi AI sebagai bantuannya. Karena seperti kalian tahu ya bahwa selama 4 tahun ini Peter Parker membangun AI-nya sendiri sebagai rekannya ketika dia beraksi sebagai Spider-Man, yaitu adalah Evie, yang dimana cara kerjanya hampir sama seperti kacamata Edith di filmnya Spider-Man Far From Home buatan Tony Stark. Tapi mungkin saja ada bala bantuan dari Ned Leeds yang sekarang dia menciptakan sebuah alat Spider Tracker karena obsesinya terhadap Spider-Man sebagai superhero penjaga kota New York yang sangat diandalkan. Bahkan Ned Leeds pernah membuatkan sebuah video tutorialnya cara kerja alatnya dalam mencari tahu apa sih Spider-Man selama ini sebagai superhero dengan bantuan AI dan juga teknologi canggih yang ia kerjakan sendiri. Apalagi Ned Leeds selama dia di MCU ini ya, dia adalah otak di balik meja yang sering membantu Peter Parker dalam hal teknis dan juga hacking system.
Bahkan dia punya banyak konten terkait membongkar siapa Spider-Man yang sebenarnya di versi Instagramnya dan juga di beberapa billboard yang ia pajang di kantornya tersebut ya. Nah, terungkap di dinding madinya ada beberapa spekulasi teori mengenai siapakah Spider-Man yang ia teorikan di beberapa notes itu ya. Bahwa kita menemukan ada sebuah bentuk notes yang mengatakan bahwa Spider-Man itu adalah seorang atlet parkour yang berkebangsaan Latin. Dan juga kita menemukan sebuah bentuk notes yang Ned pasang. Dia juga tahu kalau Spider-Man ini mulai beraksi serius sejak tahun 2016. Karena itu adalah momen pertama kalinya Spider-Man bergabung kepada pertempuran Avengers saat di filmnya Captain America Civil War dengan Spider-Man yang bergerak di faksi Iron Man. Kemudian ketika Peter Parker berkenalan kepada MJ untuk pertama kalinya, Ned udah curiga kalau selama ini Peter dan juga MJ udah pernah saling kenal. Nah, di situ Peter Parker udah mencoba mengelak kalau di masa lalu mereka pernah berteman bersama. Sekali lagi ya, Peter Parker ini mencoba untuk memegang teguh janjinya kalau dia ingin Ned dan juga MJ aman di keterlibatan mereka sebagai Spider-Man semenjak kejadian di ending filmnya Spider-Man No Way Home. Kemudian ada sebuah adegan ketika Spider-Man yang bergelantungan dengan MJ di langit-langit kota New York, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada awal kejadian di No Way Home saat semua orang udah mengetahui kalau Peter Parker adalah Spider-Man yang dibongkar oleh Mysterio. Dan juga ada pertemuan Spider-Man, MJ, dan juga Punisher, yang dimana ini terungkap kalau Punisher punya porsi besar kepada film ini, bukan sekedar cameo saja. Dan role-nya mungkin saja akan jauh lebih panjang daripada Daredevil yang tampil singkat di filmnya Spider-Man No Way Home. Jadi bisa gua katakan kalau Punisher ini merupakan tokoh Marvel series pertama yang role-nya panjang di project film MCU versi bioskop. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi Punisher alias Frank Castle ini merupakan anti-hero Marvel yang ahli dalam menggunakan senjata api. Dan kisahnya sangatlah kelam ketika semua keluarganya dibantai oleh mafia. Dan Frank Castle akhirnya bangkit sebagai The Punisher untuk menghukum setiap para mafia yang dia temui dengan cara yang paling brutal. Bahkan The Punisher versi John Bernthal ini udah muncul pertama kali semenjak Daredevil season kedua di era Marvel Netflix dulu. Dan juga dia punya serial solonya di Marvel Netflix sebanyak 2 season. Dan akhirnya dia kembali ke MCU dengan cara yang sangat gokil di Daredevil Born Again season pertama sebagai bentuk konfirmasi kalau semua tokoh-tokoh di era Marvel Netflix akhirnya canon ke MCU. Dan juga dia punya project solonya yang baru saja rilis di bulan Mei kemarin, yaitu adalah projectnya Punisher One Last Kill sebagai bentuk jembatan kepada filmnya Spider-Man Brand New Day. Nah, sebenarnya Punisher di versi MCU ini udah punya misi utama kalau Punisher ini akan memburu mafia yang pernah mengadakan perang kepadanya, yaitu adalah Makenuchi untuk balas dendam kepada Punisher, yang dimana Punisher udah pernah membunuh semua anggota keluarganya di serial Marvel Netflix dulu. Ada kemungkinan besar kalau Makenuchi ini akan bekerja sama dengan Tombstone alias Lonnie Lincoln untuk mendapatkan kekuatan tambahan sebagai sesama mafia yang punya musuh yang sama, yaitu adalah Spider-Man dan juga The Punisher. Dan uniknya, ketika ledakan gelombang mind control itu meledak di Roosevelt Island, Punisher adalah satu-satunya orang yang gak terpapar gelombang itu sama sekali. Makanya Spider-Man akhirnya menitipkan MJ kepada Punisher untuk menjaganya. Lalu ada sebuah adegan ketika Peter Parker ini lagi terjatuh di atas kota New York. Nah, kayaknya ya ini merupakan sebuah adegan yang ada dalam mimpinya sebelum akhirnya dia terbangun di kepompong jaring laba-labanya yang kita lihat di trailer pertamanya. Tapi uniknya adalah kalau kalian notice ya, ada suara dari Mandiang Onmei untuk menasihati Peter Parker yang suaranya akhirnya dikembalikan kepada aktornya, yaitu adalah Marisa Tomei. For the people who love you because you're you. Never forget that. Yang dimana adegannya berupa sebuah petuah kepada Peter Parker, sama halnya yang pernah dia katakan sebelum kematiannya di Spider-Man No Way Home kemarin. Lalu ada adegan Spider-Man yang bertarung secara brutal di penjara melawan anggota The Hand yang merupakan organisasi kriminal kuno yang berupa kultus ninja mistis
yang dimana mereka pernah tampil di serialnya Daredevil season pertama dan juga season kedua. Dan bahkan kelompok ini pernah berkolaborasi dengan Kingpin untuk memimpin dunia kriminal yang semakin berbahaya. Dan bahkan mereka pernah membangkitkan Elektra dari kematian sekaligus mencuci otaknya di serial The Defenders yang merupakan kekasih bagi Daredevil yang katanya dia akan segera tampil juga di season ketiga Daredevil Born Again tahun depan. Makanya kalau The Hand pernah menghadapi Daredevil beberapa kali di MCU ini, ada kemungkinan juga kalau Daredevil akan tampil di Spider-Man Brand New Day, mengingat di ending season keduanya memperlihatkan Matt Murdock yang mengakui kalau dia adalah Daredevil selama ini. I am Daredevil. Is a blank. Yang dimana akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai vigilante setelah turunnya Kingpin sebagai wali kota New York. Makanya gua masih curiga jangan-jangan Matt Murdock juga dikurung di penjara ini. Dan kalau seandainya hal itu adalah benar, berarti ini adalah momen payback kepada para fans dengan kolaborasi antara Spider-Man dan Daredevil secara live action di MCU. Dan dengan kekuatannya, Spider-Man berhasil mengalahkan The Hand dengan kemampuan berputarnya sambil menembakkan jarinya ke segala arah untuk menjerat mereka semua, layaknya seperti laba-laba yang menjerat semua mangsanya. Lalu adegan terakhir memperlihatkan Spider-Man yang terjatuh dari atas gedung bersama juga dengan Hulk yang masih di luar kendali. Artinya akan ada pertarungan panjang antara Spider-Man dan juga Hulk di tengah kota New York. Mungkin adegannya akan sama vibe-nya seperti kejadian Iron Man melawan Hulk di filmnya Avengers Age of Ultron, yang saat itu Hulk marah dibawa kendalinya sihir mind control dari Scarlet Witch. Dan adegan ini ditutup dengan Spider-Man yang melakukan pemanasan sebelum dia bertarung menghadapi para pasukan di audisi yang menghadangnya. Nah, ini sekaligus membuat kita callback kepada Miss Marvel yang menghadapi pasukan di audisi di seriesnya dulu, tapi dengan pembawaan yang cukup fun ala-ala Spider-Man yang pernah kita kenal. Dan akhirnya berakhirlah sudah untuk trailer kedua dari Spider-Man Brand New Day yang akan siap tayang pada tanggal 30 Juli tahun 2026 mendatang. You stretch, you big stretcher? You ready? Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan details ataupun teori yang gak kita sebutkan di video ini, silahkan tambahkan juga di kolom komentar di bawah. Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.